Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Jumpa kembali dalam mata kuliah ya, budaya keselamatan, keamanan, dan pelayanan terutama di dalam sistem transportasi pelayaran. Jadi tentu kita semua berharap bahwa kita ini tentunya mendapatkan selalu keselamatan dan juga dapat memberikan pelayanan yang baik, terutama di bidang transportasi pelayaran. Ini pengertian secara umum transportasi. Jadi transportasi itu secara umum merupakan suatu kegiatan memindahkan barang ya dari satu tempat ke tempat lain. Tentu barang ini bermacam-macam, bisa saja benda mati ataupun benda hidup. Ya, benda hidup diantaranya bisa saja ya tentu kita sebagai manusia, ya kan? Sebagai penumpang yang tentu harus dilindungi keselamatan jiwa ya, karena keselamatan jiwa manusia ini tentu tidak ada harganya, tidak terukur. Kemudian bisa saja juga dengan hewan-hewan ya, hewan-hewan ataupun binatang baik itu yang untuk kebutuhan permakanan ataupun hewan peliharaan. Dan ada juga tentu barang-barang logistik lainnya. Dan kalau sistem itu tentu merupakan sebuah rangkaian, rangkaian dan yang saling terkait ya, dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian bidang transportasi pelayan ini tentu kita semua tahu bahwa aturannya itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ini terkait dengan pelayaran. Nanti Anda boleh silahkan baca-baca ya sebagai referensi. Kemudian juga tentu angkutan perairan. Nah, angkutan perairan yaitu kegiatan atau mengangkut suatu barang atau memindahkan barang ataupun penumpang dengan menggunakan transportasi pelayaran ya yang kita kenal dengan kapal ya. Dan Anda semua kebetulan tentu yang berhubungan langsung ya. Anda itu sebagai awak kapal tentunya berperan secara aktif dalam proses pemindahan barang tersebut. Dan beberapa jenis angkutan perairan yang cukup kompleks ya di Indonesia ini. Kita ini negara kepulauan, jadi bukan hanya daratan saja yang menghubungkan antar tempat satu ke tempat yang lain, tapi juga saja antar pulau ya, bisa juga antar pulau. Ini tentu menggunakan moda transportasi bisa laut ya, yang pelayaran tentunya, kemudian sungai dan danau dan bahkan penyeberangan. Nah, ini semua kita sepakat disebut dengan pelayaran ya, pelayaran. Angkutan laut juga di kita itu cukup beragam ya. Ada yang disebut dengan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, kemudian juga ada angkutan laut khusus. Ya, contohnya khusus ini di wilayah-wilayah tertentu. Contohnya misal di perairan apa di wilayah khusus Pertamina atau wilayah khusus PT Pusri ya. Dulu Pusri, sekarang udah Pupuk Indonesia Logistik, Pilog, atau juga yang lainnya. Bisa saja dengan semen ya, semen Indonesia dan sebagainya. Kemudian ya intinya dengan yang khusus ini perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, ada juga angkutan laut pelayaran. Pelayarannya itu bisa pelayaran rakyat ataupun juga yang lebih kecil lagi angkutan ikan ya. Angkutan laut dalam negeri juga tentu ini ya umumnya harus diawaki oleh awak kapal yang tentunya berwarga negara Indonesia. Nah, kapal asing secara aturan harus menggunakan tentu awak kapalnya Indonesia. Ini yang kita kenal dengan asas kabotase ya. Jadi semua kapal-kapal walaupun berbendera asing yang berlayar di wilayah perairan Indonesia tentu diwajibkan menggunakan awak kapal berbendera Indonesia. Ya.
Lalu kegiatan angkutan dalam negeri, ada juga yang disebut dengan yang rute tetap. Rute tetap ini kita kenal dengan liner. Ya, artinya dia hanya dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya dan selalu demikian. Ada juga yang tidak teratur ya atau tramper. Kemudian lainnya juga ada yang disebut dengan trayek ya, trayek yang teratur dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang trayek memperhatikan misalnya industri, perdagangan, kemudian pengembangan wilayah, intra ataupun moda transportasi. Juga ini yang kita kenal dengan perintis ya, kapal-kapal perintis. Nah, ini semua tentu Anda terlibat dalam kegiatan transportasi ini. Ya, baik itu moda transportasi barang maupun moda transportasi penumpang. Oke, lanjut kegiatan transportasi laut yang diselesaikan dengan menggunakan kapal Bank Indonesia tentu harus kapal yang layak laut atau laik ya. Demikian juga dengan kapal-kapal yang pelayanan rakyat atau PELRA, ini tentu juga tetap harus mempertimbangkan unsur kelayak lautan kapal. Dan awak kapalnya tentu warga negara Indonesia. Oke, kemudian lain daripada itu bisa juga kegiatan penyeberangan ya. Penyeberangan ini juga tentu menghubungkan antara satu daratan dengan daratan yang lain yang seperti Anda lihat di selat, baik itu di antara Pulau Jawa dengan Sumatera ya. Itu ada dari Merak ya, Merak ke Bakau, Merak di ujungnya Pulau Jawa, ujung baratnya Pulau Jawa dan Bakauheni ujungnya Pulau Sumatera, ujung timurnya. Dan ada juga yang di Selat Bali. Selat Bali itu ya tentu menghubungkan antara Pulau Jawa di bagian timur dengan Pulau Bali di bagian barat. Oke. Demikian semoga kita selalu mengutamakan keselamatan ya. Kita sepakat kita utamakan keselamatan dan memberikan pelayanan yang utama untuk transportasi pelayaran. Selamat siang semuanya, tetap semangat dan salam sehat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.